Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Mari pagi hari ini kita mau kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya sudah ada dan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran. Masih dalam Keluaran, hanya sekarang kita sudah ada dalam pasal yang ke-22 ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah bagikan pasal yang 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, di mana Tuhan menyampaikan hukum-hukumnya, Tuhan menyampaikan ketetapan-ketetapannya kepada bangsa Israel melalui Musa. Baik dimulai dengan peraturan tentang seorang budak Ibrani atau apa yang menjadi hak budak dari seorang Ibrani, maupun peraturan tentang bagaimana ketika seorang menghabisi nyawa orang lain. Kemarin saya sudah bagikan hal tersebut, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak ikut atau ketinggalan pembahasannya, Bapak Ibu bisa melihat di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan firman Tuhan yang saya bagikan setiap harinya di doa pagi online ini, sehingga kita terus bisa belajar, kita bisa terus memperbaharui hidup kita, karena Alkitab mengatakan kita semakin dibersihkan tatkala kita merenungkan firman Tuhan ya. Jadi ketika kita belajar dalam firman Tuhan, kita semakin dimurnikan, kita semakin mengerti dan mempraktekkan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Dan hari ini dalam Keluaran pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran pasal ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini bicara tentang lebih ke harta atau yang menjadi milik kepunyaan bangsa Israel ketika ada orang-orang yang mungkin merugikan. Jadi lebih ke tentang keadilan Allah ya. Keluaran 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul oleh orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Jika yang dicurinya itu masih terdapat hak padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang mengembalakan ternaknya di ladangnya, di kebun anggurnya, ternak itu dibiarkan berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu juga ikut dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, keledai, domba, helai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepadanya temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati, patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan,
dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemiliknya harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam dan binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang terkam itu. Apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan untuk tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istri dan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikan kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai di ayat 17 ini, peraturan ini diperuntukkan kepada bangsa Israel. Iya kan? Untuk mencegah apa? Jika ada orang-orang yang merugikan sesamanya. Intinya adalah di situ Allah sedang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang adil. Itu sebabnya peraturan tentang keadilan terhadap sesama perlu digunakan, gitu kan? Perlu disampaikan. Sehingga tidak ada ketimpangan sosial, dan hukum yang berlaku adalah hukum yang adil menurut pemandangan mata Tuhan. Itu sebabnya ketika ada orang yang merugikan orang lain, maka Alkitab mencatat hukumnya adalah menggantikannya, saudaraku, menggantikannya. Nah, apa yang kita dapati? Apa yang kita pelajari dari perikop ini? Yang kita mau pelajari adalah bahwa kita memiliki Allah yang adil. Itu mutlak mesti kita ingat. Itu penting untuk kita ingat. Kenapa? Karena di dunia di mana kita hidup, seringkali kita mengalami ketidakadilan. Betul? Iya kan? Seringkali kita mengalami ketidakadilan. Lalu seakan-akan kita lihat, kok kayaknya Tuhan gak tolong saya ya? Kok kayaknya Tuhan tidak bela perkara saya ya? Bukankah Dia Allah yang adil? Bukankah Dia Tuhan yang adil? Dialah yang menetapkan hukum-hukum keadilannya. Saudara, suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, kita harus mengerti bahwa kita punya Allah yang adil. Dalam keadilannya Allah akan menyatakan kuasanya. Nah, saya mau kita lihat dulu dalam Hakim-Hakim pasal 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-27. Ya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 27. Saya mengerti, mungkin ada banyak dari kita sampai hari ini belum melihat keadilan Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, saudara dikasih dalam Tuhan, keadilan yang menurut Tuhan adil dan keadilan menurut kita itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Iya kan? Pandangan kita tentang keadilan dan pandangan Tuhan tentang keadilan dalam kehidupan kita itu jauh berbeda. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jadi sementara kita berpikir, kayaknya Tuhan gak adil dong, Tuhan menetapkan keadilannya. Coba lihat dalam Hakim-Hakim 11 ayat 27. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Lihat, ada halnya, ada kalanya kita mengalami hal seperti ini. Kita gak buat apa-apa, tapi orang ini nyerang kita. Iya kan? Kita gak lakukan apa-apa sama dia, tapi dia nusuk kita dari belakang. Dia ngomongin kita dari belakang. Kita gak buat apa-apa, tapi ada orang-orang yang memang dipakai oleh si jahat untuk mengintimidasi kita, untuk merugikan kita. Padahal kita lakukan apa yang baik oleh semua orang. Tapi inilah dunia, saudaraku. Kita tinggal di dunia yang sedang semakin hari semakin jahat. Alkitab katakan, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Itu sebabnya kita gak boleh lupa bahwa kita masih tinggal di dunia. Ada kalanya kita gak buat jahat sama orang, orang buat jahat sama kita. Ini yang dialami oleh Hakim-Hakim pasal 11 ayat 27. Aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Apa dikatakan selanjutnya? Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini.
antara orang Israel dan Bani Amon. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kita nggak lakukan apa yang jahat buat orang, tapi orang tiba-tiba tanpa kita sadari melakukan apa yang jahat bagi kita. Kiranya kita berbicara seperti mereka. Kita tidak melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan, tapi kita tahu Tuhan kita adalah hakim yang adil. Dia yang akan bertindak, Dia yang akan berperkara, Dia yang akan menyatakan keadilan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting untuk kita ketahui bahwa Dialah Allah yang menjadi hakim, bukan kita hakimnya. Bukan kita yang memutuskan siapa benar, siapa salah. No, lakukan apa yang baik buat semua orang. Kalaupun ada hal-hal buruk menimpa kita, ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat dalam hidup kita, Dia Allah adalah hakim yang adil. Sama-sama taruh tangan kanan di dada. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan sebagai hakim yang adil dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan sebagai hakim yang adil dalam hidup saya. Engkau tidak perlu membela kebenaranmu. Tuhan akan menyatakan hakmu. Tuhan akan menyatakan kebenaranmu seperti terang. Amin. Kita lihat peristiwa yang lain dalam 1 Samuel 24 ayat 13. 1 Samuel pasal 24 ayat 13 ini tentang Daud dan Saul, saudaraku. Daud dan Saul, ya. 1 Samuel pasal 24 ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Lihat ya, Daud dikejar-kejar oleh Saul tanpa bersalah. Karena Saul berpikir Daud akan mengambil kedudukanku sebagai seorang raja, padahal Daud tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindar daripada dia mati konyol. Dia berlari. Tapi ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan, saudaraku. Kenapa? Itu sebabnya Daud bicara sama Saul dari kejauhan. Tuhan kiranya sebagai hakim yang akan menentukan antara aku dan engkau. Daud menyadari dirinya bukan hakim yang memutuskan siapa salah siapa benar, ataupun mempunish orang sebagai salah untuk menerima hukuman. No, Daud menyadari biar bagaimanapun Saul adalah orang yang pernah diurapi Tuhan. Daud gak mau mengorek, Daud gak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Itu sebabnya Daud menyerahkan hukumannya, pembalasannya kepada Tuhan. Nah, sebagai orang-orang percaya yang menyadari Tuhan adalah hakim yang adil, gak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Walaupun seringkali yang kita jalani, yang kita temukan, orang yang kita lakukan baik bagi mereka, dia membalas yang jahat dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia hakim yang adil. Dia yang akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-16 dari 1 Samuel 24, Daud juga berkata demikian. Sebab itu, ayat 16, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tangan. Daud bilang sama Saul, aku tidak bersalah. Tapi ngomong begini juga sama Saul, tetap mau dibunuh. Ya udah, lebih baik Daud larilah. Tapi dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud mengandalkan Tuhan. Daud berkata, Tuhan menjadi hakim yang adil. Tuhan menjadi penolong. Tuhan yang akan menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita masih tinggal di dunia. Kita masih hidup di antara serigala-serigala, karena Yesus bilang, engkau seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Tapi kita mesti menyadari, kalau suatu saat ada keadilan, ketidakadilan menimpa kehidupan kita, ingat, saya gak perlu membela diri. Saya punya Tuhan pembela.
Saya punya Tuhan yang maha adil. Saya punya Tuhan yang menjadi hakim yang adil, yang akan menentukan batasan hukum buat hidup saya. Saudara, saya mau ingatkan, Tuhan gak tutup mata buat masalahmu. Tuhan tidak tutup mata terhadap pergumulanmu. Tuhan tidak tutup mata terhadap ketidakadilan yang menimpa hidupmu hari-hari ini. Dia perhitungkan setiap tetes air matamu, ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Mazmur 9 ayat 5. Mazmur pasal 9 ayat 5 bilang begini. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas takhta. Pagi hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, engkau yang mengikuti live doa pagi hari ini, sadar, engkau masih punya Tuhan yang membela perkaramu. Ya, kita masih punya Tuhan yang berdiri sebagai hakim yang adil, yang akan memutuskan, menetapkan, dan menjadi pembela dalam perkara kita. Makanya cukup lakukan apa yang baik aja bagi semua orang. Tuhan kan gini gitu saudara, kalau kita tahu Tuhan kita adil, maka lakukan apa yang baik buat semua orang. Kalaupun ada sesuatu yang ketidakadilan menimpa hidupmu, nanti Tuhan yang akan berperkara. Nggak usah nuntut lah, nggak usah kayak, oh tapi saya harus membela perkara saya, oh tapi saya harus buat ini, saya harus kerjakan ini. No. Kalau engkau tahu engkau benar dan engkau mengalami ketidakadilan, cukup doa. Lihat mama dari Samuel. Lihat Hana. Hana mengalami bully oleh Penina. Apakah Hana membalas? No, Hana cuma berdoa. Di hadapan Tuhan dia menangis. Engkau yang hari ini menghadapi ketidakadilan, datang sama Tuhan. Stop andalkan manusia. Mungkin kau punya kenalan-kenalan petinggi-petinggi. Mungkin kau kenal-kenal orang-orang yang punya pengaruh. Tapi Alkitab sudah mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Belajar untuk punya pengharapan kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Cukup mengandalkan Tuhan. Kita tahu hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel, memutuskan setiap hukuman-hukuman maupun ketetapan-ketetapannya tentang keadilan terhadap sesama manusia. Tuhan yang menetapkan hukum tentang keadilan sama manusia. Masa Tuhan gak membela perkara kita ketika kita tidak mengalami keadilan? Dan saya percaya Tuhan akan bela perkara saudara dan saya. Hari ini kita mengerti, kita punya Tuhan yang adil. Sama-sama ketik di kolom komentar. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan, hakim yang adil. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya masih punya Tuhan, hakim yang adil. Amin. Pastikan kita menyadari hal ini. Sebagai orang-orang yang mengerti bahwa engkau punya Tuhan yang adalah hakim yang adil, maka belajar untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Nggak usah menghakimi siapapun. Oh kamu yang salah, oh saya yang benar, oh dia yang salah, dia yang benar. No, kita bukan hakimnya. Ya, sadar diri. Jangan ambil apa yang menjadi tugasnya Tuhan sebagai hakim yang adil. Kita bukan hakimnya. Hakim yang adil yang dapat memutuskan seadil-adilnya adalah hanyalah Tuhan, karena dia melihat segala sesuatunya. Itu sebabnya kita nggak bisa menghakimi siapapun. Makanya Alkitab jelas mengajarkan jangan menghakimi siapapun. Karena kita nggak tahu apakah dia yang benar ataukah dia yang salah. Apakah dia yang benar atau kita yang benar. Kita nggak pernah tahu. Jadi yang pertama saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita tahu kita punya Tuhan hakim yang adil, maka jangan pernah menghakimi siapapun. Ingat, Tuhan yang menjadi hakim, bukan kita hakimnya. Karena penghakiman kita sangat-sangat tidak adil. Yang kita lihat hanya apa yang bisa kita lihat oleh mata. Yang kedua, karena kita tahu Tuhan kita adalah hakim yang adil, maka belajar berserah. Kita percaya kok setiap keputusannya adalah keputusan yang benar, keputusan yang adil. Itu yang Tuhan tetapkan, karena dia hakim yang tahu segala sesuatunya. Dia yang menghakimi, dia yang memutuskan apa yang benar, siapa yang salah, siapa yang benar. Dia punya keputusan itu. Itu sebabnya bagian kita adalah belajar berserah. Sama-sama bilang sama saya harus berserah.
Ya, nggak usah ngotot. Kalau engkau benar, nggak usah ngotot, saudara. Tuhan akan nyatakan kok kalau engkau benar. Tuhan akan nyatakan. Nggak usah memperjuangkan, oh tapi saya harus memperjuangkan. Oh, itu sebabnya kita nggak pernah bela agama, kita nggak pernah bela Tuhan, kita nggak pernah bela Alkitab. Kita tahu kebenaran akan membela sendiri. Kitalah yang perlu dibela oleh Tuhan. Bukan kita yang bela-bela Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Kita punya Tuhan, hakim yang adil. Karena kita punya Tuhan, hakim yang adil, maka jangan menghakimi siapapun. Kita bukan Tuhan. Yang kedua, karena kita punya Tuhan, hakim yang adil, belajar untuk berserah. Karena keputusan yang terbaik akan Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang kita perlu ingat, karena kita memiliki Tuhan, hakim yang adil, maka setiap perbuatan kita akan diperhadapkan kepadanya. Karena dia adalah hakim yang adil. Setiap kita dengan segala perbuatan kita akan diperhadapkan kepadanya, akan dihakimi oleh dia. Dengan kata lain, perbuatanmu di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak dengan segala apa yang kita buat. Kita akan mempertanggungjawabkan. Kalau engkau lolos dari pertanggungjawaban hukum dunia, engkau tidak akan pernah lolos dari pertanggungjawaban hukum kepada Tuhan. Sesimpel itu. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Pastikan kita mengerti hal ini. Dia bukan cuma Tuhan yang menyelamatkan, dia bukan cuma Tuhan yang menyertai, dia bukan cuma Tuhan yang memelihara, tapi dia juga Tuhan yang menyatakan hukum-hukumnya dengan segala keadilannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan. Buat setiap kasih karunia Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam setiap keputusan yang Tuhan buat, itu adalah yang terbaik bagi kami. Dan hari ini kami datang kepada Tuhan. Biarlah firman termaterai dalam hidup kami, Bapa. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti bahwa kami memiliki Allah yang juga adalah hakim yang adil, yang menghakimi segala sesuatu dengan adil. Kalau ada di antara kami yang mungkin hari-hari ini mengalami ketidakadilan, kami mau belajar berserah. Kami tahu Tuhan tidak tutup matanya, Tuhan tidak lipat tangan Tuhan. Kami tahu ada pembelaan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu menyadari bahwa kami punya Tuhan yang akan mengadili setiap perbuatan-perbuatan manusia. Karena Engkau hakim yang adil. Keputusanmu adalah adil, seadil-adil. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapa, hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Hati kami tertuju kepada Tuhan. Hari demi hari kami hidup berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang adil. Engkau Bapa yang baik. Engkau menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarlah setiap kami terus menyadari dan mengingat ketika kami tinggal di dunia ini, seringkali ketidakadilan menghampiri hidup kami. Tapi kami mau belajar percaya, kami punya Tuhan yang akan bertindak, mengambil sebuah keputusan yang seadil-adilnya bagi kami. Bagian kami adalah berserah, bagian kami adalah percaya, bagian kami gak boleh menghakimi orang lain. Apalagi menghakimi diri kami sendiri. Bagian kami adalah mengerti dan harus menyadari bahwa setiap perbuatan kami di muka bumi ini kelak akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, karena Engkau adalah hakim yang adil. Bapa, pada akhirnya pagi hari ini kami bersatu hati, kami membawa doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini bergabung dalam live doa pagi, baik mereka yang mengikuti di TikTok, di Facebook, di Instagram, maupun di Zoom. Tuhan, kami percaya setiap kali kami mengikuti doa pagi ada sesuatu yang baru yang Tuhan hendak sampaikan bagi kami, membaharui hati dan hidup kami. Sehingga sungguh kami boleh melihat Firman-Mu terus membenahi hati kami, Firman-Mu terus mendidik kami, Firman-Mu terus mendewasakan kami.
Pada akhirnya kami sungguh melihat Tuhan Engkaulah Allah yang terus menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang sempurna. Hamba berdoa buat setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Kami satukan hati kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan menopang dan menolong kami. Kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada anak-anak Tuhan yang bergumul dalam rumah tangga mereka. Tuhan tolong. Tuhan jaga rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami sadar rumah tangga, keluarga adalah benteng terakhir. Tuhan pagari rumah tangga anak-anak-Mu, keluarga kami dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat anugerah Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga anak-anak Tuhan ya Allah. Suami-suami yang telah terhilang, istri-istri yang telah terhilang, kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka. Sehingga rumah tangga mereka dipulihkan. Akur, rukun, diberkati sama-sama, saling mengasihi. Hamba juga berdoa buat setiap kesehatan dari anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini menaikkan doa-doa mereka untuk kesehatan mereka atau untuk kesehatan orang-orang yang mereka kasihi. Kami satukan hati kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Kami percaya Yesus kami adalah penyembuh. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Kami sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Kami terima di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, dagang, bisnis dari anak-anak Tuhan, studi mereka. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Ada keberhasilan, ada keberuntungan dalam setiap kali mereka mengerjakan sesuatu di muka bumi ini. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyertai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami percaya berkat-Mu, anugerah-Mu ada atas setiap orang-orang yang berserah, berseru dan mengandalkan Tuhan. Dibukakan pintu-pintu pekerjaan bagi mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari sedang mengerjakan usaha atau bisnis yang baru, biarlah Tuhan buka jalan. Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga menyerahkan setiap orang-orang muda yang turut mengambil bagian dalam doa pagi ini. Biar Tuhan yang melihat isi hati mereka dalam kesetiaan mereka. Mereka mencari Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka meletakkan masa muda mereka di altar kudus Tuhan. Bapa, hamba berdoa, diberkatilah masa muda mereka. Sehingga orang-orang muda yang bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang-orang masa muda yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan merangkai masa muda mereka masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus. Sehingga orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan, masa depan mereka menjadi masa depan yang baru. Seperti burung Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Sebab Allah ada di dalam masa muda mereka. Usaha, pekerjaan, rencana-rencana mereka, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang berdoa agar Tuhan pimpin menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, kami percaya anak-anak Tuhan akan mendapatkan keistimewaan dari Tuhan, mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang dari Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pertemukan mereka dengan anak-anak yang takut akan Tuhan, yang kelak akan Tuhan pimpin menjadi pasangan hidup dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga, keluarga yang mungkin hari-hari ini ada suami istri yang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Bapak, hamba berdoa bagi keluarga ini. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas mereka.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kepada mereka dianugerahkan keturunan-keturunan ilahi, istri-istri dibukakan kandungannya di dalam nama Yesus. Bahkan kesehatan reproduksi mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hamba juga pada akhirnya berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam ekonomi mereka yang mungkin sedang tergoncang, ada hal-hal yang perlu mereka bayar, ada hal-hal yang perlu mereka lunaskan. Bapa, hamba berdoa bagi setiap mereka di dalam nama Yesus. Memohon anugerah Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, membawa setiap doa-doa mereka di altar kudus-Mu ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga mereka terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Mereka terpelihara dalam kuasa nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang hari-hari ini berdoa agar terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om tante dengan keponakan, sepupu-sepupu yang mungkin hari-hari ini sedang terpisah, yang hari-hari ini sedang hubungannya tidak baik oleh karena satu dan lain hal. Tapi mereka sebagai anak-anak Tuhan menyadari bahwa mereka sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa-pembawa damai. Itu sebabnya kami satukan hati kami berdoa. Di dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan. Di dalam nama Yesus Tuhan jaga setiap anak-anak Tuhan sehingga ada kerukunan, ada keberkatan dalam setiap keluarga kami anak-anak-Mu. Karena di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan kirimkan. Berkat-Mu ada atas setiap mereka Tuhan, pemulihan terjadi. Tergenapi firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan yang akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota-kota di mana kami tinggal. Kami rindu kota di mana kami tinggal menghasilkan apa yang baik dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tempat, tanah, kota yang kami pijak diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan tolong kota kami. Ada keamanan, ada kedamaian, ada ketentraman, ada berkat-berkat Tuhan. Bahkan ekonomi kota kami diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa, jika Tuhan dapati ada kota-kota di mana anak-anak Tuhan tinggal, dan kota-kota tersebut ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan sulit beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap oknum-oknum tersebut. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga mereka mengalami kasih Yesus dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, sehingga kota-kota di mana kami tinggal aman, kota-kota di mana kami tinggal kami dapat beribadah dengan tenang dan sukacita. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Indonesia ada dalam berkat Tuhan, Indonesia ada dalam anugerah Tuhan, Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami doa diberkati bangsa kami. Ada keberkatan Allah Abraham, Ishak, Yakub atas bangsa kami. Bahkan kami doa dalam nama Yesus, ekonomi Indonesia maju, ekonomi Indonesia tumbuh, ekonomi Indonesia diberkati. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Tuhan memberkati DPR, MPR, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Tuhan memberkati Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya. Bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Kami doa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Agar mereka dalam mengambil setiap keputusan dituntun, diarahkan, diberikan damai, ketenangan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap niat rencana daripada tahun 2024 akan ada pemilihan umum, akan ada pesta demokrasi. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu ada atas bangsa kami, sehingga partai-partai yang sudah terpilih, KPU yang akan bekerja, Bawaslu yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, sehingga ada kejujuran, ada keadilan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua berjalan dengan kondusif, dengan aman dalam berkat Tuhan.
Setiap politik-politik adu domba yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, setiap politik-politik identitas yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa ini, sebab bangsa ini dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Bahkan secara khusus hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin tidak tinggal di Indonesia. Allah memberkati bangsa, Allah memberkati kota di mana anak-anak Tuhan tinggal di luar Indonesia. Diberkati bangsa mereka, diberkati negara di mana mereka tinggal, diberkati Tuhan Yesus. Bahkan mereka boleh menjadi terang, mereka boleh membawa berkat bagi bangsa di mana mereka tinggal. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami sudah mengalami lawatan Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mengalami kuasa dan anugerah Tuhan ada atas kami. Hal-hal dahsyat Allah kerjakan dalam hidup kami. Kami pegang janji firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini menjadi hari berkat. Hari ini menjadi hari sukacita. Hari ini menjadi hari di mana kami melihat anugerah dan pertolongan Tuhan sempurna atas kami. Kami terima apa yang kami doakan tergenapi dalam firman-Mu. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu diberikan kepadamu. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi online kita selesai. Dan nanti malam, ya kan, kita mulai lagi nanti malam, dimana sebelum tahun baru kita memiliki kebiasaan di setiap hari Jumat, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Di luar Jumat minggu pertama kita akan ada ibadah breakthrough prayer, ya kan, dimana saya secara khusus akan berdoa buat setiap formulir-formulir doa yang Bapak Ibu tuliskan di pokok-pokok doa Bapak Ibu. Jadi nanti malam, mulai nanti malam, ya kan, di tahun 2023, nanti malam adalah perdananya kembali. Kita akan adakan breakthrough prayer, di mana kita akan doa bersama-sama. Bersama-sama kita naikkan pokok-pokok doa kita yang sudah dituliskan di selembar kertas, ya. Jadi pastikan hari ini engkau tulis di selembar kertas, yang nantinya kertas itu akan menjadi formulir doa kita. Setiap kali kita adakan breakthrough prayer, kita akan angkat doa itu bersama-sama, kita akan tumpangi tangan, kita akan doakan. Dan kita percaya satu persatu Tuhan akan jawab doa kita dengan cara-caranya yang ajaib di waktu yang terbaik. Nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Melalui platform seperti yang doa pagi adakan, baik Facebook, Instagram, TikTok, dan Zoom. Ya, sampai ketemu nanti malam, saudara dikasih dalam Tuhan. Doa saya menyertai kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.